Selamat pagi, selamat datang kembali di sesi motivasi pagi hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Sebelum mengajukan sebuah pertanyaan untuk Anda pikirkan jawabannya, saya ingin menceritakan sebuah cerita dari Thailand. Cerita ini merupakan kisah nyata, benar-benar pernah terjadi. Pada tahun 1957, ada sekelompok biksu yang ingin memindahkan sebuah patung Buddha raksasa yang terbuat dari tanah liat ke lokasi yang lain, berhubung tempel mereka harus direlokasi karena akan digunakan sebagai jalan raya di Bangkok. Jadi mereka menggunakan kren untuk memindahkan patung Buddha raksasa tersebut. Anda tahu kren ya? Kalau ada proyek konstruksi pembangunan gedung bertingkat atau apartemen, biasanya ada tiang yang berdiri, kemudian ada alat yang berfungsi untuk memindahkan benda-benda, ya itu namanya kren. Jadi mereka menggunakan kren tersebut untuk memindahkan si patung Buddha. Ternyata karena begitu beratnya patung Buddha raksasa tersebut, mau dipindahkan, mulai retak-retak. Jadi biksu kepala mulai khawatir, waduh, nanti rusak ini patungnya. Akhirnya diturunkan kembali patungnya, dan karena sudah sore, supaya nggak kehujanan, ditutup dengan terpal besar. Keesokan paginya, sang biksu kepala ini, dia penasaran mau cek apakah kondisi patung Buddha raksasa itu masih dalam keadaan baik. Jadi dia bawa senter, dia lihat di kolong terpal. Dia senter patung Buddha raksasanya. Kok ada retak-retak? Dan setelah dia sorot kembali dengan lampu senter, kok retak-retaknya silau ya? Akhirnya dia coba korek-korek, ada apa ini? Dan ternyata setelah dia korek-korek, dibuka pakai pahat dan palu, kok muncul emas. Dan akhirnya si biksu kepala ini panggil teman-temannya, biksu-biksu lainnya. Yuk kita cek sama-sama. Dan mereka mulai membersihkan lapisan tanah liat dan lumpur tersebut dari si patung Buddha raksasanya. Ternyata setelah dibersihkan, patung Buddha raksasa ini terbuat dari emas. Dan para sejarawan meyakini bahwa beratus-ratus tahun sebelumnya, para biksu melapisi si patung Buddha raksasa emas itu dengan sengaja, dengan lapisan tanah liat, dengan lumpur, supaya melindungi patung tersebut agar tidak dijarah ketika para tentara Burma atau Myanmar menyerang mereka. Dan pada saat itu memang para biksu semuanya dibunuh. Namun, para biksu berhasil menyelamatkan patung Buddha raksasa mereka yang terbuat dari emas dari penjarahan. Lalu, apa hubungannya patung Buddha emas raksasa yang tertutup dengan tanah liat dan lumpur ini dengan Anda? Sejak kecil, kita dibentuk dengan pemikiran-pemikiran baik dari orang tua kita, guru-guru kita, maupun pemikiran kita sendiri yang bisa jadi menutupi apa yang sebenarnya merupakan diri kita yang seutuhnya, ditutupi dengan pemikiran-pemikiran tersebut, pemikiran-pemikiran yang bisa jadi membatasi, yang tujuannya adalah untuk melindungi. Misalnya orang tua kita mungkin bilang, kamu jangan terlalu ambisius, nanti teman-teman kamu nggak suka sama kamu. Atau ketika anak tersebut sebenarnya senang sekali menggambar atau senang sekali olahraga. Bisa jadi orang tuanya mengatakan, ngapain kamu fokus sama pelajaran-pelajaran menggambar, pelajaran seni rupa, atau pelajaran olahraga? Nanti gedenya mau jadi apa? Cari uangnya mau kayak apa? Mendingan kamu fokus ke pelajaran-pelajaran yang penting-penting, supaya kamu bisa jadi dokter, supaya kamu bisa jadi insinyur. Hal itu terus terjadi selama bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, sehingga bisa jadi Anda lupa dengan siapa sejatinya diri Anda. Emas itu tertutup dengan tanah liat dan lumpur, sehingga nggak kelihatan lagi emasnya. Pesan saya pagi ini buat Anda adalah, Anda semua memiliki versi terbaik dari diri Anda, emas tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang akan Anda lakukan untuk menyingkirkan lapisan-lapisan tanah liat dan lumpur tersebut supaya emas Anda muncul kembali? Pagi ini adalah waktu yang sangat tepat untuk mulai memikirkan kembali siapa sejatinya diri Anda. Siapa si emas itu yang sebenarnya, dan bagaimana Anda akan menyingkirkan lapisan-lapisan tanah liat dan lumpur tersebut supaya emas Anda muncul kembali. Anda bisa luangkan waktu sejenak sekarang, sekitar 5-10 menit untuk memikirkan ulang apa sih yang sebenarnya Anda benar-benar inginkan, hidup seperti apa yang ingin Anda dan keluarga Anda jalani. Kemudian pikirkan juga action plan apa atau langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk menuju tujuan tersebut. Karena bisa jadi apa yang Anda sedang kerjakan setiap hari berjam-jam sampai hari ini belum tentu benar-benar menuju ke tujuan yang ingin Anda capai. Jadi hari ini, pagi ini adalah waktu yang tepat untuk mengkalibrasi kembali apakah yang Anda lakukan sudah tepat, sudah menuju ke pencapaian impian hidup Anda. Kalau sekarang masih mencong-mencong, masih belok-belok, harus segera dilempengin, harus segera diluruskan kembali. Tujuan Anda itu seperti destination di GPS.
Tahukah Anda kalau melenceng sedikit aja, kalau di dunia penerbangan ada aturan yang namanya 1 in 60 rule. Jadi kalau pilot itu dia melenceng 1 derajat aja, 1 derajat itu kan nyaris nggak kelihatan ya kalau di busur ya, tapi dia terbang sejauh 60 mile. Maka setelah selesai dia terbang 60 mile, karena miring 1 derajat, maka dia akan nyasar sejauh 1 mile. Nah, kita mungkin lebih familiar dengan kilometer. Jadi kalau pilot itu sudah terbang sejauh 100 kilometer, dia sudah nyasar 1,6 kilometer. Cukup jauh. Itu dari saya yang bisa Anda pertimbangkan untuk Anda lakukan pagi ini. So, bagaimana dengan Anda? Silakan share di komentar apa yang akan Anda lakukan untuk menyingkirkan lumpur-lumpur pemikiran yang selama ini membatasi Anda supaya emas Anda bersinar kembali. Saya tunggu sharing dari Anda. Have a nice day and stay awesome. Bye!